Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Agus Arta, dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini, aku akan memberitahu kalian prodi terketat yang ada di Universitas Diponegoro. Nah, untuk prodi terketat ini, aku gunakan data dari hasil seleksi SBMPTN di tahun 2020. Kenapa aku tidak gunakan di tahun 2021? Karena untuk data peminat di tahun 2021 itu tidak ada resminya gitu. Jadi tidak ada jumlah detail peminat untuk tiap prodi di tahun 2021. Hanya ada daya tampung di tahun 2021. Maka dari itu aku menggunakan yang tahun 2020 karena sudah ada peminat dan juga daya tampungnya. Nah, di sini aku sudah memiliki untuk prodi Saintek dan juga prodi Sosum di Universitas Diponegoro. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah prodi Saintek jalur SBMPTN di Universitas Diponegoro untuk tahun 2020. Ini adalah jumlah peminat dan daya tampungnya. Nah, untuk perbandingan, maksudnya ini adalah jumlah peminat dibagi dengan daya tampung. Itu kan mendapatkan hasil 14, sekian gitu. Jadi aku gunakan 14 aja. Karena untuk orang tidak mungkin kan hasilnya koma atau desimal, maka dari itu aku gunakan 14 aja. Nah, ini aku sudah urutkan dari 35 prodi yang tergolong Saintek di Universitas Diponegoro dan juga untuk prodi Sosumnya sejumlah 17 program studi. Dan di sini aku sudah mendapatkan urutan tersulit ataupun prodi tersulit yang ada di Universitas Diponegoro untuk prodi Saintek. Di urutan pertama yaitu ada kedokteran gigi dengan 1:46. Maksudnya satu orang melawan 46 orang. Kedokteran gigi yaitu 46. Nah, yang ini. Jumlah peminatnya ada 464 dan untuk daya tampung hanya 10, sehingga mendapatkan perbandingan 46. Lalu untuk prodi yang kedua yaitu ada farmasi dengan keketatan 1:38 orang. Kita bisa lihat di sini untuk prodi farmasi, dan inilah dia prodi farmasi. Untuk peminat sejumlah 769 dan daya tampungnya hanya 20. Sehingga kalian harus melawan 38 orang lainnya untuk bisa lolos di prodi ini. Lalu di urutan ketiga ada prodi kedokteran dengan perbandingan 1:26. Nah, ini dengan peminat 2557 dan daya tampungnya 100 orang. Jadi kalian harus melawan 26 orang lainnya untuk bisa lolos di kedokteran. Lalu di urutan keempat ada prodi gizi. Nah, untuk gizi perbandingannya yaitu 1:24 orang. Ini dia dengan peminat 1272 dan daya tampungnya 54. Lalu untuk terketat di urutan kelima yaitu dengan prodi informatika dengan perbandingan yaitu 1:19. Nah, ini dia dengan peminat 1335 dan daya tampungnya 70 orang. Sehingga didapatlah 1:19 orang. Lalu kita bisa lihat untuk prodi Sosum. Di sini ada 17 prodi, yang terketat adalah ilmu komunikasi dengan perbandingan 1:30. Jadi satu orang melawan 30 orang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk peminatnya yaitu 2518 dan daya tampungnya 84. Lalu di urutan kedua yaitu prodi psikologi. Kita lihat psikologi di sini jumlah peminat sebesar 3538 dan daya tampungnya yaitu 144 orang. Lalu di urutan ketiga yaitu hubungan internasional dengan perbandingan 1:23. Nah, kita bisa lihat di sini hubungan internasional jumlah peminat 1026 dan daya tampungnya adalah 44. Di urutan keempat ada manajemen.
Nah, untuk manajemen kita bisa lihat di sini dengan peminat 2851 dan daya tampungnya 136. Lalu di urutan yang terakhir yaitu ilmu pemerintahan. Nah, ilmu pemerintahan di sini perbandingannya 1:17. Kita bisa lihat di sini dengan peminat 1396 dan daya tampungnya 84. Nah, itu tadi adalah 5 prodi tersulit untuk kategori Saintek dan juga kategori Sosum. Nah, untuk kamu yang ingin melihat urutan selanjutnya, kalian bisa mengurutkan sendiri untuk kategori Sosum dan juga kategori Saintek. Kalian bisa jeda video ini untuk melihat urutan-urutannya. Dan sekali lagi aku ingatkan bahwa ini adalah data di tahun 2020 jalur SBMPTN. Oke, mungkin itu saja sedikit informasi dari aku terkait urutan tersulit untuk prodi Saintek dan juga Sosum di Universitas Diponegoro jalur SBMPTN tahun 2020. Nah, untuk kamu yang mungkin ada pertanyaan, request, atau saran, kamu bisa taruh aja di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman kamu agar teman kamu juga tahu informasi dari aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.